depan pintu kos tuh. Nah, teras tuh biasa rak sepatu. Kita kosongin memang khusus rak sepatu sama ada keset kaki. Sudah, masalah selesai gitu. Nah, motor kita taruh ada parkiran khusus. Dia tidak. Dia bawa ke depan teras itu. Jadi ini kan kamar mandi satu di ujung sini toh. Nah, ini rentetan pintu-pintu kamar nih. Jadi ini salah satu motornya. Jadi kalau kita mau ke kamar mandi, turun dulu, nah baru ke kamar mandi. Kosku ki orangnya slow-slow kabeh. Nyantai, menikmati hidup, menikmati pertemanan. Bahkan di hari-hari besar itu seringkali dihabiskan di kos-kosan. Padahal itu rumahnya deket-deket. Ya nggak deket banget lah, tapi itu anak-anak Jawa Tengah semua lah. Iya, jadi kayak gitu aku pindah sampai akhirnya dapat yang sekarang. Nah, cerita dapatnya ini juga menarik nih. Aku cari di Facebook kan. Wah, lagi menarik di Facebook. ada apa dengan Facebook? Iya, Fokus Jogja tahu. Saya juga follow kalian. Saya juga bergabung. Kenapa sekarang itu orang menyebut kata Facebook itu lucu loh? Tapi betul. Parah. Kalian nggak follow info kos Jogja? Saya tahu. Kos LV, kos bebas. Saya tahu info kos Jogja tahu. Nah, itu Follow semua. semua. Oh, no bro. Banyak tawaran. Nah, jadi cari dapat chat ternyata itu kosongnya tuh di akhir bulan. Iya, di awal bulan, di tanggal 7 aku inget banget. Sedangkan kosku tuh abisnya masih tanggal 15 atau pertengahan gitu. Tapi ya udahlah, aku ambil aja gitu kan. Aku lihat tempatnya dan lain sebagainya, datang aku ke situ. Tak cek gitu. Lihat tempatnya. Wah, ya enak lah karena aku pengennya kos yang emang jejar-jejar terus depannya plong gitu kan. Ya enak gitu, ada pohonnya juga. Oke lah. Aku lihat-lihat juga, ada stiker Stand Up Jogja. Wih. Nah kan, wah ini kayaknya kebetulan nih, Bu di sini ada yang kos namanya ini ya apa? Agung Mariadi. Nah, aku juga sempat lihat di Gembul ya, Gembul. Gembul sama aku lihat di Agung Mariadi kamu nggak tahu? Parah. Gembul cok. Iya, tapi penonton nih tahu kan tidak gembul. Iya, tahu dong. Penonton tahu dong. Tahu. Gembul. Nama penontonnya teman-teman kita sendiri. Enggak. Nah, jadi aku pernah Rasanya tahu. Gembul orang Cilacap. Tahu. Agung Mariadi. Tahu. Cilacap banget Iya, ada MG, Bro. Ada nomornya di video call. Terus. Nah, jadi aku tanya kayak gitu kan terus. Oh iya kamu kenal berarti. Iya. Kenapa nimbul gitu? Angker. Jadi sebelumnya itu ada kakek-kakek yang tinggal di kamarmu. Terus. Oh, terus kenapa, Bul? Meninggal, Bu. Terus Kakek Salto bukan? Itu subtitle kayaknya itu. Bikin subtitle tahu itu. ganteng. Ya, jadi waduh gimana, Bu? Udah aku DP lagi. Kalian mau pindah nggak gitu? Aku takutnya kan udah aku DP. Datang. Iya, mereka teman-teman pindah. Oh, enggak, Bu. Enggak, Bu. Ini kos paling enak di Jogja. Waduh, udah self proclaim gitu kan. Oke, kugas deh kayak gitu. Ibunya juga ngechat, Bu, maaf aku belum cerita ke kamu gitu ya. Jadi aku bukannya mau nutupin kalau misalnya kamu mau DP-nya kembali nggak apa-apa gitu. Jadi ibunya gitu. Untungnya baik ibunya terus. Jadi sebelumnya tuh ada yang meninggal dan lain sebagainya gitu. Oh ya udah, Bu, nggak apa-apa. Yang penting udah 40 hari kan? Nggak, Bu, baru 3 hari. Rade hati. Bro. Tapi sampai sekarang Berapa umurnya? Apa? Berapa umurnya? Jadi ceritanya si kakek itu tuh ngekos di situ karena dia punya masalah punya penyakit kanker nasofaring atau apa gitu, kanker paru-paru. Bro, kok di kos loh, wong keluarganya. Jadi dia nggak pengen ngerepotin keluarganya. Nah, dia ngekos di situ biar jadi ya gitulah dia bisa mengurus dirinya sendiri, ada uang gitu. Jadi nanti dia pesen makan GrabFood atau pakai GoFood gitu-gitu loh. Nah, ya udahlah, meninggal. Aku takut banget ya. Aku sampai tanya ke mbahku yang ya paham paranormal kayak gitu kan. Terus aku tanya, "Mbah, iki piye iki lek apa aku tinggalan kono wis ora apa-apa sing penting nganggo sapu kowe duwe sapu ijuk." Sapu ijuk karo pas mlebu maca syahadat Katolik tolong. Iya. Tahu. Enggak karena tak kira bebas mlebu asyhadu alla ilaha illallah. mau langsung pindah Islam gitu. Iya, jadi aku lakukan kan, aku beli sapu, masuk
Nah, aku pas pindahan karo yangku kan. Si bangke. Sopo bangke? Iya si cewek gue iki dengan santainya ngomong, emang ini kakeknya tuh nganu ya anak bola banget ya, kok kordennya Real Madrid. Udah maca syahadat udah piye ya wis luweh lah. Tapi Kordennya emang Real Madrid. iya. Iya betul. Pas juara itu. Kita gune Ali deh. Iya, Saya juga tahu itu. Kamar Ali, kamar sebelah pas. Iya itulah akhirnya ya karena nyaman dan akhirnya Iya juga sih, nggak ada tidak gangguan apa-apa, aku Tidak tutup. Berarti si Rimbo itu ngekos di situ bukan karena dari rekomendasinya Ali, Ageng dan enggak. enggak Kita toh. cari di Itu Facebook. malah kebetulan ya. Kebetulan. Oh, tak kira pertama itu Rimbo kos di situ karena Betul. Nana. Enggak. Si Gembul, kamu tahu Gembul dari mana? Ada stiker. Aku tanya ada stiker Stand Up Jogja, terus kok kayak nggak asing, aku lihat di storynya Mas Ali, Bang Ali kan, terus kayaknya iya deh, aku tanya ke ibunya, oh iya ini ada Ageng, ada Gembul, ada Ali gitu, terus oh ya udahlah. Tapi itu semenjak kejadian ada kakeknya itu kan kos tetap aman-aman wae toh. Aman. Aman, Bahkan malah nang berita tahu karena meninggal itu dan masalahnya Dijemput pakai APD. iya karena masalah Oh, paru-paru iya, kan. iya. Oh iya Seperti betul. itu. Tapi sejauh ini aman sih, meskipun malam pertama aku turun Soalnya aku nek juga ngeri. nek memang ada sesuatu mesti sing ngekos ning kono ya tetep inilah, nggak cuma kamarnya doang toh. Semuanya. Biasanya tetep Nah, sekos iya. lah. Untungnya nggak ada sih, nggak ada apa-apa. Ning kosmu Aman. rame kok Mbok itu. Apa? Kosmu Sepi rame. Mas itu kan Tapi Mas. masuk Isa Masuk gang tuh masuk. Masuk gang sepi. Semenjak ini ya pandemi. Ini nah kan sudah tuh tadi teman-teman gitu untuk kuliner sekitar kos. Wah. Rara Aku sih kuliner. dimanjakan dengan Motekar 8. Tahu mau tekar. Iya. Mau tekar Nasi Bali, terbaik. nasi ayam Bali kan. Motekar 8 sama ada di Nasi sana ati tuh. itu kan ya? Kalau mau yang rada enak ada aneka rasa itu lumayan Apa terkenal itu? juga di sana. Burjo Prasmanan, apa? Prasmanan. Prasmanan, aneka rasa. Terus ada warung makan Simbah sing ya kuwi modelnya kayak sodakoh ngono iki dodol iki. Hah? Soto sewu bukan. Enggak. Itu modelnya prasmanan. Jadi kalau mau yang enak tapi rada mahal aku ke aneka rasa. Nah, ke Simbah ini aku nggak tahu nama warung makannya apa tapi murah banget. Kosnya Rimbo daerah Gamping ya. Nah, Gampang UMI juga. lah Tegalwangi. Tegalwangi UMI. Itu Motekar 8. Soan Kalau kuliner sih, jadi semasa saya kuliah itu ada konsep kuliner yang namanya ibu catering. Kita bilang itu ibu catering. ibu catering. Karena dengan 200.000 kita makan selama 30 hari, sehari 2 kali. bro 300.000. Waduh, maksud sih. Demi tuh Berarti Tahun berapa tuh? 2013 sampai saya langganan saya lulus 2017. itu masih pakai kertas. Jadi itu, konsepnya dia itu prasmanan, warung kayak tahu rata-rata prasmanan gitu. Oh, iya. Cuma dia punya paketan. Kalau kita mau makanan semuanya silakan, tapi dia punya paketan catering selama 30 hari itu 300.000 makan sehari 2 kali. Bubur. Tidak. Oh, tidak. Nasi putih, masakan rumahan. Kadang bisa request, "Bu, besok bikinin sayur pare dong." Dibikinin. Ini Tapi memang rame. dianterin atau kamu kedatang ke Ke dapurnya, ke rumahnya. Warung. Ke warung. Nah, kalau jadi sehari dia tahu tuh siapa-siapa aja yang catering di dia. Nah, dia bisa tahu si A sudah makan berapa kali, si B sudah makan berapa kali. Dan kalau misal nih si A saya nih baru makan 1 kali, sore dia jam 5 sudah tutup. Nah, saya kalau ada kegiatan pulang jam 6, jam 7, di depan pintunya ada plastik digantung. wah, baik banget. Dan tidak pernah salah apa ya? Kamar. Tidak ada yang pernah kayak Bu, saya kan sudah makan 1 kali kok tidak pernah. Selama saya langganan di situ kayak dia sudah punya feeling gitu. Database, dia udah punya database. Iya, dia Excel kalau nggak salah dia. Iya, di Excel. Iya, sumpah. Jadi enak di data masuk gitu. Emang juga itu banyak orang-orang ini, orang-orang baik yang apa ya, yang mempermudah kehidupan anak-anak mahasiswa yang susah aja. Iya. Keuangannya minim ngono dulu. Ada saja. Sama kalau yang terbaru tuh di daerah Tunggorono itu warung langganan saya sampai sekarang. Jadi kita bilangnya ibu itu warung berdamai dengan hidup. Jadi kita Mas 6.000 dapat ayam, 6.000 ayam sayur 3 jenis sama gorengan 2. Nasi bisa ambil sendiri, nasi custom lah. 6.000 Demi bro. Tuhan. Ibuku tuh Ayam berwarna kecil-kecil itu. Bukan. Itu juga 1000-an itu kan. Oh iya, tapi bukan itu masih. Bukan itu. nek kuwi luwih ke makan ditemani ayam warna-warni kuwi. Kemehu. Kayak gitu. Kadang kalau tambah 1.000 dikasih ST, mesti kayak Bu ini kan udah makan lagi gitu-gitu kayak oh ya udah yang penting hari itu habis tapi jualan terus 6.000 Mas dapat Ije? ayam.
apa ya kosku Dia ngomongnya seneng mangan, Bro. Iya, sosokan bingung sih. enggak, tapi itu kan sekarang pas sudah kerja. Oh, dulu? Dulu waktu kuliah yo susah. Iya. Dulu ada burjo emang bisa buat ngebon dulu, ada aku biasanya ngebon sampai Pencatatannya jelas gitu atau? Excel database Excel jelas dia nyatet gitu. Aku mau dulu belum ini tuh masih kemiskinan, masih di bawah garis kemiskinan jadi. Nah, tapi aku kos di dekat kampus ya, di dekat kampus selalu pinggiran kota gitu toh. Mago ya. Dan itu ada warung-warung yang memang jadi jujukan setiap kali kita mau makan kita pasti ke situ gitu loh. Nah sekarang aku belum nemu yang gitu. Dulu bingung nyari makan ya ke situ. Iki sih Mbak Lina. Enggak, angkringan gitu kok. Oh. Di malam itu angkringan. Warung ibuku. Gimana? Di mana? Tiba-tiba iklan di mana? Iklan Mas. Jalan Palagan. Enggak, maksudnya yang deket banget gitu loh. Aku kan angkringan Pak Nardi itu kan deket banget karo kosku. Jadi Iya. Lah kosku saiki harus nggonku cedak banget tuh. Kowe enggak aku tidak motor. Aku dulu nggak punya motor. Oh iya. Aku dulu kalau mau ke angkringan tuh naik pesawat. Aduh, pesawat telepon. Radio sih. Tambah. Ya dekat. Jadi dan angkringannya bukan angkringan nasi bungkus, angkringan pakai piring. Jadi kayak ramesan. Yang Jadi iya ya, atau prasmanan kan? tiap malam aku ke situ karena udah nggak punya duit tuh makan apapun enak, sudah ke situ. Oke. Dan murah banget di bawah 10.000 lah. Aku masih makan di bawah 10.000. Tahun piro sih? Sampai hari ini aku makan di bawah 10.000 kalau ke angkringan. Ke angkringan situ ya. Iya, ya itu. Aku nggak ambil banyak, aku paling mau nasi, sayur, telur tuh tidak sampai nasi 10.000. setengah, sate usus 2, gorengan 1, teh hangat itu biasanya 8.000, 9.500. Kisaran segitu. Masih Oh ada. iya. Sampai sekarang. Iya sih. Kok kita tuh di angkringan tuh sebenarnya bisa apa ya? Hemat. Sesuai dengan Budget. budget kita. Iya, Angkringan itu sesuai dengan budget. Apalagi kok di angkringan langganan ya, bukan kayak kita ke Malioboro atau kemana kan kita nggak tahu Iya, orangnya. iya. Sudah tahu biasa yang langganan kita sudah tahu. Oh ini Teguh nih. Oh ini AA nih. Gini mas sudah. Kalau kamu ke angkringan ambilnya sate ati 4 ya mahal. Beda. Beda. Tapi kan ada juga sing apa emang angkringan Matok. kalangan atas. Oh no. gitu. Bahkan ono angkringan dulu daerah Jakarta atas itu, setelah udah tutup. Kok gitu ngawur, Bro? Hitungnya. Iya, tempat nongkrong anak muda, anak SMA, namanya siapa lupa, angkringan sama siapa gitu. Pas nasi 2, es teh, molas, 20, sate telur 5. Petang 25 Malah kayak kuis. Ya. Berapa? 4.000 ya. 15, 20. Setiap satu item dia naikkan 10.000. 15. Oh sate usus 20. Sate hati 85 mas. Aduh, aku kaget. 85. Oh, nek wis tekan Angkringannya enak hayat maksudnya itu. ojo, Bro. Nang hotel. Angkringan tenda biru gitu. Makanya kalau aku udah angka 30, aduh ada 2 gorengan lagi sebenarnya. Ampun mas, ampun. Kita hewi, kita makan nasi padang, Bro. Itu rendang. Nah, itu. Makanya kadang itu jadi pelajaran juga untuk saya setiap masuk warung setidaknya tahu harga dulu. Betul. Ya, cuma kan salah satu kelemahan angkringan adalah kadang tidak ada harga di situ. Iya. Saya daftar menu. Tapi bisa apa tanya. ada? Tanya, Iya, nih angkringan tanya. tuh. Nah itu makanya Tanya pentingnya, enggak? makanya orang bilang kayak ketekor gitu ya, kayak orang Di toko. selain gitu lah itu dikeprok ndase Kalau itu bahasa Indonesia tekor, Iya, bikin tekor. kita tekor, Nah, maksudnya dia tekor. yang bikin kita tekor tuh karena mungkin menurut saya kita tuh tidak tanya harga di awal mungkin nah makanya setiap saya kemana-mana tuh misal kalau tidak ada daftar menu langsung nggak tanya Nggak "Mas, gengsi?" kalau ini tidak lah saya kan saya juga Oh, beli kalau aku Iya, gengsi betul. sih. Cuma kalaupun mahal ya udah turun Tapi menurutku kalau angkringan aneh juga sih angkringan. Khusus pinten mas? Nah, itu loh. Tempe Iya. pinten? Kadang Akhirnya gengsi nggak sih. jadi beli. iya maksudnya kecuali kalau itu langganan kita kan kita sudah tahu Iya. Nah, Tapi saya aku kan kalau kita kan kalau mau pergi kemana kan sesuai dengan kantong kita kan. Nah. Kita tahu nih, kok ke kafe mana ngopi harga segini Iya, nggak tahu ya. Tapi kadang kalau ngajak keluarga kita tuh yang tante kita, ibu kita, ya, bapak kita tuh langsung ke Malioboro tuh, atau ke Alkit tuh. Mas,
Iki ora regane iki piro ya ronde Oh, roti bakar iya, piro iya. Mas? Roti bakar Mas? Waduh kabeh Tergantung aduh. situasinya juga Iya. sih sebenarnya. Aku ngerasa kayak aduh kok malu ya, tapi sebenarnya itu juga nggak masalah sih. Ya. Ya hak kita sebagai Iya. pembeli sih Oh, sebenarnya. oh. Cuma yo Riko aja sih. Apa sih Riko tuh Iya, segan pakai segan. Sudah. Sudah. Tapi nek misalnya baru itu kurang masalah. Harus takon-takon. Nah. Oh, survei Mas mungkin situ. Mas, wedang ronde berapa? Ah. Ronde susu berapa? Sate usus berapa? Oh ya Mas, air putih saja. Air putih 3 Mas dibungkus. Bagi Jangan lupa Mas sedotannya. Waduh. Tapi aku dulu ini loh, apa di kos karena nggak punya ini toh, Galon. nggak ada dispenser. Oh. Cuk, sakit banget gue. Oh karena ini, karena Oke, jika aku menjadi Mas. bukan gitu. Kalian soalnya di era orang bawa laptop, jadi listriknya enteng banget. Listrik kosmu 450 aja bisa dipakai hari ini. Kos zaman dulu listrik 900 itu aja mati listrik itu karena semua bawa PC. Semua bawa iya, PC. dayanya ya, Betul dayanya. dayanya. Bahkan trafo kita beli trafo sendiri. Tapi kan Enggak. kosmu orang dispenser. Kosku dulu ada cuma jadi kalau mau nyalain itu komando sih. Matiin dulu apa baru nyalain. Tapi anak nasi ada tapi. Apa Pak? Enggak. Karena Itu pasti minumnya mati pakai listrik. apa itu loh? Oh ya minum. Keran. Oh minum. Kubangan banyak. Masa Galon Aqua. toh, galon toh. oh galon. Galon. Oh iya, Itu pakai iya. galon pompa toh. Oh iya, ada galon pompa. Air panas yang nggak punya air panas makanya aku sering ke angkringan beli air panas doang buat ngopi di kos. Karena Iya, Mas. nggak ada kompor ya. 500 rupiah air panas 500 sih ya. Oleh. langsung dari mata air. Belerang. Masnya kedieng dulu. Keding dulu. Dosa menurut saya dosa terbesar saya ngekos adalah saya adalah orang yang takut beli piring karena kalau kotor saya malas cuci. Padahal ada wastafel apa tempat cuci piring gitu-gitu ada di kos saya ada di luar gitu. Cuma saya takut beli piring nanti aduh tumpel lagi. Jadi saya selalu berprinsip adalah makan di tempat, tidak pernah bawa pulang. Tapi sesekali saya bawa pulang karena memang pengen makan sambil nonton gitu. Akhirnya ini teruntuk abang-abang burjo yang sendoknya saya curi. Saya minta maaf. Jadi bungkus nasi telur, set, bungkus terus sendok 1 atau 2 langsung aman, set. Tapi bodoknya saya selesai pakai buang. Jadi besok begitu lagi makan. Itu ternyata itu dosa gitu, dosa. Sakit perut. Sakit Tidak perut. sampai sekarang. Perutmu kamu ronsen ada sendoknya kan? Kamu kemarin ke rumahku ya? Rumah kontrakan adikku. Iya. Enggak, adikku bilang sendoknya kok pada hilang. Kamu bilang aja kok ngambil. Kenapa nggak pakai piring rotan itu sih atau apa yang dilapisin sama- Sendoknya. Oh iya. Anu, Sendoknya. Jogja itu airnya banyak. Santai kan bisa cuci tangan atau Iya. rotan. Kalau kemarin juga airnya banyak tuh sebenarnya. Emang males wae kowe, Cuk. Ya memang malas itu. Makanya kayak ada saudara-saudara saya, teman-teman saya datang mau bawa makan di tempat. Tidak usah bawa pulang ke sini karena di kos saya tidak ada piring, tidak ada sendok gitu. Karena malas cucinya, karena Makanya saudaramu males juga ke sini. Nyamperin kamu kan. iya, udah apa-apa. Aduh, berdosa sekali. Kalian kan semua ngekos semua tuh. Udah pernah ngekos semua. Pernah kos di kos yang bebas gitu? Yang LV gitu pernah? Kalau bebas tidak sih, ada jam malamnya. Ini pernah. Aku pernah. Apa? Iya. Bedanya apa? Kosku itu mau dikatain bebas ini apa ya? Yo. Tapi ya ada karena kosku tuh sebenarnya bebas, cuma Tapi- orang-orangnya bertanggung jawab Iya, gitu loh. iya. Ada kayak Orang-orang tembok yang dewasa. kita tahu, kita tidak bilang ini kos bebas, ini kos LP tidak. Tapi oleh gue konco wedok teko nginep ngono. Yang Cuek nginep nggak aja. boleh lah pasti. Ya. Berarti enggak ya? Enggak bebas ya. Cuma yang teman datang boleh gitu ya. Boleh. Tapi pintu dibuka, terus apa? Lemari juga dibuka. Ya harus izin. Kenapa lah. kemarin dibuka? Kalau ada saudara atau itu tetap harus ya ada tetap ada Norma-norma nah, yang dijaga. kita inilah. Berarti masih bukan yang Iya, terlalu bukan yang yang LV tahu, itu enggak iya. ya? Kalau kamu pernah di LV? Enggak sih, Rasito. Rapopo bro. Pernah. Pernah kenapa? Memanfaatkan kebebasannya. Jadi pengalamanku ya ketika nang kos LV ki bukan berarti aku njo nginep karo cewekku, cuma aku golek kebebasan iku karena kan biyen aku gawe basreng sok ngasih bengi ngono iku lho. Nah, Oh. men ora. Oh kamu masak di kos juga basrengnya tuh. Pengusaha basreng ya Rimbo ya? Jadi biar enggak
banyak Enggak. cincong aja lah, kan kadang harus izin bla 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 gitu cuma sampai jam sekian. Ning Nah, jero itu aku kamar, nyari- masaknya ning jero kamar. ada tempat. Kalau di kosnya juga ada dapur umum. Oh, ya, dapur. Dapur apa? Iya, itu akhirnya ya aku milih di situ dan apa ya bayangannya ki wis lek misale nang kos Elvi ki adalah ngentot. Tapi orang Iya enggak. nggak selalu ngentot, kentu. Iya, sama Enggak. aja. Maksudnya lek metu nang toilet bareng kan. Ngene iki lho kayak Tapi ono nasi ngono kuwi. ya nggak ngerti lah maksud aku dobrak. Maksudnya ketika aku ketemu ki mau bengi bareng ngopo ngono. Tapi ono nasi ngono itu. Kayak Enggak, kan lho. enggak. Pikirannya selalu gitu ya. Iya, langsung Oh, terframing rono. Oh, Enggak iya, jo iya. aku ngrungokke yo ngono. Enggak lah. Tapi Peduli memang saya- berpasang-pasangan. apa? Berpasang-pasangan. 2 dari 5 sing bareng karo Merpati. Oh 5 kamar ya? Kayak merpati. Kemana-mana Resmi tidur. tapi. Resmi. kurang tahu deh iku. Karena kan enggak sampai cicet karo aku cuma Oh, sebulan. Cukup tahu. Kalau saya tidak ada Elvi, saya kos di dulu nih jam 5 tutup. Jam 5 sore. Di Gembok. Iya, di Gembok. Tidak ada. Emang sengketa jangan-jangan. Sengit. Di Gembok jangan sengketa. Itu biara itu. Fake jam 5 ngapain? Pondok pesantren, Bo. Jam 5 tutup. Punya ibunya jam 5 tutup. Set, jam 5 tutup. Ibu tidak mau tahu jam 5 tutup. Hah? Kalau mau buka ini kuncinya. Wah. Ibunya tidak tahu. Oh, bajiger. Nek apa sini? LV, aduh. Tapi ya, aku pernah tuh buat surat untuk ke kapal pesiar sertifikat di Semarang, BST namanya. Nah di BST itu kan seminggu tuh, kita mau nyari kos di situ kan, di sekitaran namanya LIP apa lupa aku. Itu tuh ada kayak kos-kosan banyak kan, ada kos-kosan yang harian bro, tapi yang katanya sih murah, waktu itu 50 atau 75 gitu. Per 24 per jam. hari, per hari. 75.000 rupiah. Oh. Atau malah di bawahnya aku lupa. Mhm. Tahun 2009. Nah, aku ke sana jalan kaki masuk gang gitu. Masuk kosnya tuh lesehan kosnya loh. Lesehan agak gede itu. Agak gede, ada orang dah tidur situ. Enggak ada kasurnya, bro, tidur kasur. Cocoknya turun yang kini apa ya iso Kalau wis bisa bayang ke ambune. Kalau masih ada matras tidak apa-apa. apa bro? Bantal pun enggak ada, bro. Aku Itu persewaan kamar, persewaan ruang. Ruangan. Sok aku kok ngene ya, mergo kesel saka Jogja naik bis, jam kan naik bis kan capek panas toh. Sampai saat pengen tidur, Kosongan ngono. kosongan turu set. Paling tangi kan cah wedok sampe gue. Wedok asu iki piye? Ya, iki dari iki sebenarnya 150 dibagi loro. Bah iki 75. Apa Padahal larang ya. 50.000 murah, Mas. Oh, 50.000. Iki lho, kok ana wedok cah. Mbok takok Iba. Ala, kowe Aku mabuk wedi, to. aku merem tos tak. Kowe mabuk to, Mas. Kowe yo ora sadar to kowe. Oh, Ini rame. Tempatnya rame. Rame, oke. Ning kono ki sing turu ora ngerti sapa wae. Ini biasanya memang go transit ngono. Ketoke sih langsung. Iya, Mas, santai aja Mas, dianggap rumah sendiri. Aduh, ra iso sih. Mas sendiri tidak ada Ra batas. iso. Lah terus kowe turu Mbak nek mbake turu nganggo apa? Aku ora tekan wengi, aku pindah kos, Mas. Stres Mas ngene, Mas. Lho ono wong cah wedok ning kono lho, Bro. Cah wedok bayar 75 meneh bayar 50 meneh bonus wedokan iki. Iya. Aku ora ngerti aku ya. Enggak. Aku malah mikirnya Mbake maksudnya itu orang tua atau anak-anak atau Mbak saumurannya aku pas kuwi lho, mikir to tiba-tiba ada cowok ngobrol terus waduh ra nyaman banget turu ngono. Berarti sak kamar iso ditempati banyak orang gitu ya? Iya, makanya langsung pindah kos aku. Ono meneh 100.000 kamar normal itu waduh, lebih nyaman. Zaman sekarang enak ya, Ada kasurnya. ada kasur ya, ada red doors, ada apa zaman sekarang kan. Iku 1.000 akhirnya. 100.000. Tapi Lah, ana kuwi sih- ibu-ibu. Sing upgrade. Sing 50.000 kuwi itu sing Mbak Emo tidur beralaskan apa? Beraskan nostalgia mungkin. Aku ngerti. Kan kowe ning sampinge. Mas langsung pintu. Ora apa-apa. Karpet paling yo ketoke sih kasur iki lho, kasur apa? Palembang. Palembang lho. Tipis ya. Bahkan ono empek-empek. Aduh, kapal selam. Aduh. Banyak gak berkeringat. Kayak kena cuko dia. Ngambang we. Aduh. Itu sih kos nek bebas banget tuh ini kacau sih kan. Iya, iya, Orang iya. sama bayangke Iya kan. psikis kita, Bro. Ketemu orang banyak terus bebas banget, bermasalah. Aduh. Iya, dulu Iya. aku kosku biasanya
di pinggir atau di tempat-tempat yang sepi. Sampai sekarang itu 3 kosku itu di tempat-tempat yang sepi lah, pinggir. Cari sing iki ya, apa ya golek sing jauh dari hiruk pikuk Hiruk akhirnya. pikuk, Tuh. Tapi aksesnya ada gitu, maksudnya untuk dekat dengan apa. Ada. Dan ya itu sih banyak ya cerita yang apa yang kita dapatkan di Jogja dengan Pasti. segala kos-kosan itu. Iya, dan ceritanya menarik sih. Aku jadi pengen menyimpulkan kos itu dalam satu kalimat sih menurut Well, kita Kenapa? Sastrawan harus gitu. Enggak, maksudnya kan menarik. Iya. Iya. Apa menurutmu Dengan- kos itu apa? Untuk menutup obrolan kita malam ini. Iya. Iya. Aku dulu ya. Hmm. Menurutku Ya, kamu aja. enggak dong. Ya semua ya. Kalau aku sih karena aku menjadikan kos adalah tempat untuk kabur dari rumah, akhirnya menurutku kos adalah tempat untuk menantang dunia sih. Well. Jadi ya itu cabut dari rumah, berusaha kerja, cari makan gitu-gitu sih. Gitu. Kalau aku sebagai orang yang nggak ngekos ya, kos-kosan Jogja tuh sebagai tempat aku berkenalan dengan banyak orang. Well. Jadi teman-temanku yang kos di situ, aku bisa kenal dari teman-temannya samping-sampingnya, tambah relasi. Jadi ketika kita main ke kosnya teman tuh pasti teman kita pasti tambah nggak ketangnya apa, Iya. tambah 2, 3 atau lebih dari itu sih. Koneksi. Temen Mas Gigih dulu. Kos itu apa ya? Aku ngekos ki yo sebenarnya nggak ada kepinginan macam-macam ya, cuma pengen tinggal. Cuma emang seiring berjalan waktu ki kos ki kayak terbentuk jadi kayak tempat tinggal rumah ngono karena diisi sama teman-teman yang asik juga. Yang penting itu temennya menurutku ngekos itu. Mau tempatnya kurang begitu bagus kalau teman-temannya asik bisa bareng-bareng bersih-bersih atau apa ngono ya diserah. Kenapa? Coba. Kenapa? Kalau teman-temannya asik, kamarnya kayaknya ribut. Yang ini air di samping tinggal temen. Iya. Kita nggak bisa. Hujan turun. Nggak asik juga. Aku ngekos nang Danau Toba. Gitu. Ya minimal standar kos yang layak. Iya, Layak, betul. Jadi kos itu tempat untuk tujuan kita rumah kedua ya. Iya. Nek kesel apa pengennya mulai nih kos. Itu kalau aku ya. Kalau saya kos itu sendok sih sebenarnya. Tidak. Iya sih. Jadi kalau Serius dong. jadi kamar kos saya itu ya sama kayak kamar. Misal kita setting kamar itu kan tempat kita pulang, tempat kita tidur. Jadi itu paling senyaman mungkin lah yang saya bisa bikin. Maksudnya entah kasurnya jemur tiap hari gitu-gitu. Jadi gimana caranya agar kasur saya atau tempat kos itu nyaman. Stella ditenteng berapa deret gitu biar harum gitu-gitu. Jadi- Cuma kan kamu ngekos di situ siang doang kan. Malamnya kan enggak. Malamnya Iya, kan kamu enggak. kan nyaman bagi siapapun kita tidak tahu. Kamu kosnya emang kamu nggak pernah ke situ? di situ bawa- bukain pintu, Jujur aja nggak apa-apa. Nggak apa. Kamu katanya di jembatan Janti kok mangkal. bukain pintu toh, terus buka pintu terus angin segar masuk apa pertukaran pelajar gitu. Udara Udara gitu. Jadi gitu. Maksudnya akhirnya menurut saya kos ya tempat rumah kedua karena capek kuliah, capek kerja pas sudah langsung lempar badan, buang badan tuh. Tempat Sudah. nangis sendirian di kamar. Iya, di pojok kamar gitu-gitu tempat Kenapa harus di dispenser. pojok? Kan di tengah juga bisa. Lebih seru di pojok. Oh iya. Kan di tengah sudah ada Miyako. Oh. Pojok kan ada galon. Kan ada 4 pojok. Nah, Ya udah. oke. Itu Udah sejam kita ngobrol. kisah-kisah kos di Jogja. Yogyakarta. Gimana kisah-kisah kalian, kos kalian bisa komen di bawah. Wis. Kayak ada yang mau komen aja. Ya kita 4 orang. Dan kalau misalnya ada saran, kalau misalnya apa yang pengen diobrolin gitu dan pengen tahu cerita dari kita bisa langsung aja. Langsung ketik di kolom komentar. Betul, dan jangan lupa untuk subscribe Dialog Media Kreatif. Share video ini. Dan like dan komen. Sekarang mau like, unlike sekarang, tapi yang penting tonton suka awal tekan rampung. Iya, Itu mungkin lumayan. Ada yang bisa untuk monetes. Orang mau nge video baru kita ada duitnya. Terus tuku komen ada duit. Larang duit, ada duit. Banyu kosmu an.
Nek kabeh nonton dhewe seneng. Iya. Support kita ya guys. Iya. Sampai bertemu di video selanjutnya dan konten-konten lain dari Dialog Media Kreatif. Sampai jumpa.